Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat pena, jumpa lagi dalam Kober Pena. Komentar berita, peristiwa, dan fenomena. Berita yang sedang hangat di pekan-pekan ini adalah kontroversi lawatan Presiden Jokowi ke benua Eropa, tepatnya ke negara Rusia dan Ukraina yang saat ini sedang dilanda perang. Adapun lawatan Presiden Jokowi itu bertajuk misi perdamaian antara kedua negara yang sedang bertikai itu. Lawatan itu berlangsung tanggal 26 Juni sampai 2 Juli 2022. Disebut kontroversi karena yang mencuat adalah berita tentang bantahan Sekretariat Kepresidenan Ukraina yang merasa tidak titip pesan perdamaian ke Putin lewat Jokowi. Andai pun katanya kalau ada pesan, maka akan disampaikannya secara terbuka. Kemudian apakah misi perdamaian yang dibawa Presiden Jokowi itu berhasil atau gagal? Kalau kita perhatikan di beberapa media massa, menurut versi buzzer ini dianggap sukses besar. Tetapi faktanya ternyata perang masih berlanjut. Pada saat Jokowi meninggalkan Moskow dan belum tiba di Jakarta, dalam artian Jokowi masih di perjalanan udara, Putin kembali memerintahkan untuk membombardir Ukraina. Melihat istilah misi perdamaian adalah sebuah kalimat yang luar biasa dan tidak sembarang orang mampu melakukannya hal seperti ini. Apalagi kalau dilakukan oleh seorang figur yang tidak memiliki prestasi dan reputasi yang luar biasa ya, atau katakanlah hanya prestasi dan reputasi yang biasa-biasa saja di kancah internasional. Dan misi perdamaian biasanya dilakukan secara kolektif. Jika ingin mencapai hasil, itu pun masih relatif. Terlebih jika medan tempurnya luar biasa, seperti halnya menghadapi negara Rusia, salah satu negara superior di samping negara Amerika Serikat. Langkah Presiden Jokowi melakukan misi perdamaian di tengah perang Rusia dan Ukraina adalah langkah baik dan mulia. Namun sudah barang tentu harus memiliki cukup bekal untuk menghadapi negara superior sekelas Rusia. Dan harus paham pula, meskipun Ukraina adalah lawan tidak sebanding bagi Rusia, harus ditengok ke belakangnya. Barangkali ada siapa di belakang negara inferior tersebut. Mengingat Ukraina tidak cepat menyerah begitu saja menghadapi Rusia, yang sudah pada mengetahui memiliki banyak perlengkapan senjata yang mutakhir. Langkah ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat. Disebutkan bahwa pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pengamat internasional menyebut perang Rusia dan Ukraina ini disebut sebagai perang geopolitik. Dalam artian bukan hanya merupakan perang fisik antara Rusia dan Ukraina, melainkan ada banyak pihak berkepentingan di belakangnya. Bisa saja ini disebut sebagai proxy war yang tidak mudah untuk diselesaikan dengan cepat. Coba kita perhatikan di beberapa media. Serangan Rusia terhadap Ukraina dimulai pada tanggal 24 Februari 2022
Namun jauh sebelumnya, sejak 2021 sudah diawali oleh beberapa konflik ancam-mengancam, bahkan melibatkan Joe Biden, Presiden Amerika Serikat yang merupakan pimpinan North Atlantic Treaty Organization (NATO), yang bermain pula di belakang negara Ukraina. Di media MSN, pengamat pertahanan dan militer Susyaning Tias Kertopati menyebutkan bahwa perang antara Rusia dan Ukraina ini sebagai perang asimetris, artinya perang yang tidak berimbang, di mana Rusia sebagai negara superior melawan Ukraina yang dianggap sebagai negara inferior. Namun tentu di belakang Ukraina ini ada beberapa negara atau ada sekelompok kepentingan yang dimotori oleh Amerika Serikat yang di belakangnya adalah NATO. Lebih lanjut, Susaning Tias mengatakan bahwa Presiden Jokowi harus mencermati bahwa NATO ingin berusaha menancapkan kekuasaannya di Ukraina yang secara geografis berbatasan langsung dengan Rusia. Kembali ke Presiden Jokowi yang telah melaksanakan kegiatan misi perdamaian di Rusia dan Ukraina. Setelah dia kembali ke tanah air, menulis cuitan, "Saya telah bertemu dan berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin Kamis sore di Istana Kremlin. Saya telah menyampaikan pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan menyatakan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara dua pemimpin tersebut." Cuitan ini menjadi bahan bagi para buzzer untuk menganalisis bagaimana posisi duduk saja antara Putin dan Jokowi yang berdekatan dibandingkan dengan ketika Presiden Putin menerima Presiden Prancis Macron yang dalam meja yang berjauhan. Kemudian juga menerima Kanselir Jerman. Nah, ini menjadi bahan bagi para buzzer bahwa begitu dekatnya Putin menerima Pak Jokowi. Jadi ini sudah beda katanya. Padahal fakta lain menyebutkan bahwa kenapa Putin menerima dalam jarak yang jauh terhadap Macron dan Kanselir Jerman. Ini disebutkan bahwa Macron dan Kanselir Jerman itu ketika mau menemui Putin tidak bersedia untuk di VCR, terpaksa Putin bisa menerima dengan jarak yang jauh. Dan juga kenapa Macron dan Kanselir Jerman tidak mau dites. Konon katanya ini dikhawatirkan diselewengkan melalui tes DNA yang bisa saja ada penyimpangan-penyimpangan, apalagi ini adalah sebagai pejabat negara. Namun Pak Jokowi konon katanya bersedia di PCR sehingga Putin bersedia menerima dengan kursi yang berdekatan. Itu fenomenanya, jadi bukan seperti yang dilansir oleh para buzzer. Hemat saya, perjalanan misi perdamaian Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina tidak efektif, apalagi mengundang kontroversi yang melahirkan bantahan dari pihak Ukraina dan juga dari konferensi pers Presiden Putin sama sekali tidak menyinggung persoalan misi perdamaian Presiden Jokowi. Yang diulas hanya permasalahan pangan dan pupuk. Sampai saat ini di media-media pemberitaan muncul pertanyaan, apa yang diutarakan atau dicuitkan Pak Presiden Jokowi itu apakah benar, sementara dibantah oleh Sekretariat Kepresidenan Ukraina. Jadi muncul pertanyaan, siapa yang berbohong? Apakah Presiden Jokowi atau Kesekretariatan Kepresidenan Ukraina? Rakyat jadi terjerembab dalam kebingungan, tidak bisa menangkap dan mengapresiasi pesan daripada misi perdamaian Presiden Jokowi tersebut. Padahal seharusnya rakyat Indonesia itu harusnya bangga memiliki pemimpin yang bisa menjalankan misi perdamaian di wilayah manapun di dunia ini, manakala memang sukses. Tetapi kalau memang gagal, wajah Pak Presiden adalah serambinya rakyat Indonesia. Meskipun Pak Presiden tidak merasa tidak ada apa-apa atau merasa berhasil dengan misinya, tapi dengan fenomena ini ya wajarlah kalau rakyat Indonesia yang selama ini terus memperhatikan dan mengamati perjalanan
dari momen-momen misi perdamaian ini merasa ya malu gitu. Jadi itu satu kewajaran. Dan bagaimana cara untuk memulihkan dan memperbaiki kondisi seperti ini di mata internasional? Ya tentunya Pak Presiden bersama kabinetnya, terus juga bersama-sama dengan rakyat, bagaimana melakukan momen-momen terbaik bagi kepentingan nasional dan internasional sehingga bisa pulih nama baik negara Indonesia seperti halnya di masa-masa lalu ketika kepemimpinan Presiden Soekarno. Itulah sahabat pena uraian saya. Jadi intinya kenapa Pak Presiden sebelum melangkah lebih jauh melakukan kunjungan kenegaraan yang bertajuk misi perdamaian secara solo karir atau secara mandiri, kenapa tidak dipikirkan ada baiknya kalau misi damai ini mengajak negara-negara yang secara regional berada dalam organisasi ASEAN. Lebih jauh bisa mengajak negara-negara secara multilateral, yaitu menghidupkan kembali Dasar-Sila Bandung, digaungkan kembali dengan mengajak negara-negara yang ada di Asia dan Afrika, terutama yang pernah ikut serta dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Demikian sahabat pena, mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi perbaikan kehidupan bangsa Indonesia di mata internasional. Salam 0%. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.